Shalom anak-anak dan juga shalom untuk orang tua yang mendampingi pembelajaran anak-anak dari rumah. Apa kabar semuanya? Ya, Miss Vera harap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita memulai dalam doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk semua kebaikan Tuhan, berkat Tuhan atas kehidupan kami. Biarlah hari ini Tuhan mencurahkan kami hikmat, pengertian pengetahuan yang datang daripadamu, sehingga kami mengerti dan memahami materi-materi yang diajarkan oleh Miss pada hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin kami hari ini. Kami siap memulai pembelajaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, anak-anak yang luar biasa, hari ini kita akan membahas tentang pelanggaran norma, ya, pelanggaran norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, tidak hanya kemarin kita sudah membahas tentang perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kenyataannya di zaman now ini banyak sekali terjadi pelanggaran ya untuk norma itu sendiri. Oke, sebelum Miss mengajar hari ini, Miss akan memberikan kalian satu buah video. Yuk kita lihat sama-sama videonya. Ini memperoleh subscriber, Edo Putra, YouTuber asal Palembang, menghebohkan dunia maya dengan prank bagi-bagi daging kurban namun berisi sampah. Aksinya membuat netizen geram. Ke kantornya kita kasih ke rumah-rumah guys, kita kasih gimana guys keseruannya guys. Inilah isi konten di YouTube Edo Putra yang menghebohkan dunia maya. Di tengah suasana Idul Adha, Edo membuat video prank bingkisan daging kurban yang justru berisi sampah. Jangan buka dulu Bu ya, sebelum kalian pergi Bu ya. Makasih ya. Ya, Bu, makasih Bu ya. Assalamualaikum Bu. Ya. Pergi Bu ya. Ya. Makasih daging. Ya Bu ya. Bagi-bagi Yo. ya. Edo mengaku semuanya adalah settingan dan para target korban adalah keluarganya sendiri. Mohon maaf Bu ya. Mohon maaf ya Bu kami. Ya. Mohon maaf ya. Ya. Untuk kamera minta maaf juga Bu ya. Iya. Namun, aksi pegiat dunia maya asal Palembang ini pun tetap membuat warganet geram. Pihak keluarga pun berharap Edo dapat dibebaskan. Paling-paling minta jalan solusinya yang terbaik kan, supaya dia bisa ya termasuk jadi pelajaran lah untuk dia kan ke depan. Ya, mungkin jangan solusinya dari pihak yang berwenang kira-kira kan. Hanya karena subscriber YouTube, Edo Putra mengesampingkan hati nurani demi sebuah sensasi. Nah, anak-anak, dari video tadi, menurut kalian apa sih yang sementara terjadi di hari-hari ini? Ya, betul. Para YouTubers di Indonesia ya, atau beberapa bagian dunia ini sedang ramai-ramai membuat konten prank yang tujuannya adalah untuk meningkatkan subscriber atau followers mereka. Nah, dari segi konten ataupun hal yang mereka sajikan dalam bentuk ide-ide memang perlu diperhatikan, karena tidak semua konten itu baik dan menguntungkan orang lain. Ya, kita harus belajar. Ya, kita tidak boleh sembarangan membuat sesuatu tanpa memikirkan efek kedepannya. Seperti tadi video yang tadi Miss berikan, ya, anak-anak melihat bahwa ada pemuda-pemuda yang berusaha untuk memberikan ide-ide mereka melalui video-video atau konten-konten, tetapi justru konten yang mereka buat ini merugikan orang banyak ya, dicela. Nah, ini merupakan salah satu dari pelanggaran norma ya anak-anak. Jadi tidak hanya dalam kehidupan secara langsung, tetapi saat ini kita berhubungan ataupun berkomunikasi dengan dunia maya
ya, baik melalui aplikasi-aplikasi yang sudah ditawarkan secara freemium atau gratis ya. Ini membuat semua orang itu mudah untuk mengakses teknologi dan mudah untuk memberikan informasi. Nah, yang perlu kalian perhatikan ya, jangan sampai melanggar norma, anak-anak. Oke, padahal tidak semua konten harus dibuat untuk melanggar norma. Ya, misalnya ya, banyak orang yang membuat konten prank sampai harus pura-pura jadi orang gila atau harus pura-pura memberikan makanan basi ya. Nah, itu nggak baik ya, karena itu semua melanggar norma. Ya, Miss akan mengirimkan link ya. Miss lihat ada berapa anak-anak yang memiliki potensi untuk menjadi YouTuber. Atau ada anak-anak yang sudah mulai memikirkan di hari-hari ini untuk mengisi jeda-jeda waktu, tidak hanya menggunakan waktu itu berlalu begitu saja, tetapi anak-anak menghasilkan sebuah karya atau menghasilkan sesuatu. Nah, nanti Miss akan kirimkan link ya. Itu adalah tips untuk menjadi YouTuber cilik. Jadi ada beberapa pilihan untuk kalian bisa membuat konten-konten yang menarik. Tidak hanya membuat konten prank ya, tetapi ada banyak konten, misalnya konten membuat cover lagu, atau kalian bisa membuat konten memasak ya, atau challenge yang tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain ya. Terkadang ada juga konten challenge yang justru membuat dirinya sakit, misalnya challenge samyang ya, atau makan berlebihan ya. Itu juga tidak baik untuk kesehatan ya. Jadi Miss akan memberikan anak-anak tips untuk anak-anak bisa lebih kreatif lagi di masa pandemi ini, dan Miss Vera harap akan muncul bakat-bakat atau kreativitas dari anak-anak sendiri. Oke, ya. Nah, Miss kembali lagi ke pembelajaran kita ya, terkait pelanggaran akan norma mewujudkan keadilan. Nah, kenapa sih konten prank itu bisa membuat orang-orang tertarik? Nah, ya, ini semua karena tidak adanya kesadaran ya. Nah, jadi apa sih kaitannya? Nah, contoh video ini ya mengakibatkan hal-hal. Yang pertama ya, bisa mengakibatkan perselisihan terhadap norma bagi masyarakat ya. Yang kedua, melanggar hak-hak orang lain. Yang ketiga, merugikan hak atau kepentingan orang lain. Ini merupakan 3 kerugian ya yang Miss coba cari dari video tadi. Nah, menurut anak-anak ada nggak lagi kerugian yang lain yang dialami dengan adanya video-video atau konten-konten atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi atas norma? Silakan anak-anak bisa komen di video Miss Vera ini ya. Semakin banyak semakin bagus ya. Miss mau lihat cara kalian menganalisis suatu permasalahan. Oke. Jadi dari hakikatnya, keadilan adalah setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya ya, dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang ya. Jadi keadilan itu merupakan setiap orang harus diperlakukan ya sama dan sesuai dengan hak-hak yang mereka harusnya dapatkan dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang ya. Ini adalah hakikat keadilan ya. Dan norma diperlukan dalam kehidupan masyarakat adalah untuk kepentingan manusia ya, sehingga dapat terwujud ketertiban. Nah, kalau seperti video yang tadi itu menciptakan ketertiban atau perselisihan ya, atau justru keributan. Ya, itu yang harus kita pikirkan ya. Oke, nah keadilan itu merupakan suatu jaminan ya anak-anak ya. Kalau anak-anak lihat di undang-undang ya, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum ya. Jadi segala sesuatunya itu bisa dihukumkan ya. Jadi jangan sembarangan melakukan sesuatu, bahkan konten-konten ya, itu hati-hati cara berbicara ya, melalui konten-konten kita harus lebih berhati-hati. Ya, berikutnya adalah nilai-nilai keadilan itu harus terwujud dalam kehidupan bersama ya. Ada keadilan distributif. Yang pertama ya, keadilan distributif ya, itu merupakan suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya ya. Dalam arti negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk
kesejahteraan, ya, kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban, ya. Dan berikutnya yang kedua adalah keadilan legal. Keadilan legal yaitu hubungan antara warga negara terhadap negara, dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi keadilan legal ini adalah warga negara wajib untuk mentaati peraturan-peraturan yang berlaku, ya anak-anak. Dan yang ketiga adalah keadilan komutatif, ya, Yang ketiga adalah keadilan komutatif. Jadi suatu hubungan keadilan antar warga satu dengan warga negara yang lainnya. Ya, ini adalah hubungan timbal balik, ya, antara warga negara. Nah, anak-anak, itu adalah nilai-nilai keadilan yang harus terwujud, ya. Yang pertama adalah keadilan distributif, yang kedua adalah keadilan keadilan legal, dan yang ketiga adalah keadilan komutatif, ya. 3 keadilan ini harus diciptakan supaya semua masyarakat dapat hidup bersama dengan adil, ya, dan mendapatkan hak dan melakukan kewajibannya masing-masing. Oke. Jadi dari yang kita pelajari hari ini soal pelanggaran akan norma, ya, solusinya adalah kita harus menumbuhkan sikap atau budaya tertib, ya, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. Misalnya seperti mengikuti antrian, ya, antrian sesuai dengan nomor antrian. Jangan melakukan menyalip atau merebut antrian dari orang lain. Itu kalian tidak memiliki budaya tertib, ya, ataupun tertib melakukan pembelajaran. Kalian tertib absen, ya. Dan berikutnya adalah budaya bersih, ya. Kalian harus berkata, berperilaku jujur dan bersih. Jadi tidak ada tindakan-tindakan yang kotor, tidak ada perkataan yang kotor keluar dari mulut kalian, ya. Dan juga kalian bersih, ya, dapat dipercaya. Itu kejujuran, ya. Budaya bersih itu tidak hanya kalian bersih secara jasmani, misalnya kayak berpakaian bersih, ya, pakaiannya nggak kotor, rapi, ya, tetapi tidak hanya itu. Maksud dari budaya bersih itu kalian menumbuhkan sikap jujur, ya, perkataan kalian baik, tidak kotor. Nah, ketika kalian ulangan, kalian mengerjakan dengan baik, ya. Oke, anak-anak, berikutnya adalah budaya malu, ya. Budaya malu ini diperlukan untuk kalian merasa atau menyadari ketika kalian melakukan sesuatu pelanggaran atau hal yang salah, kalian biasa langsung merasa atau menyadari bahwa iya, ya, malu, ya, namanya malu itu kan sesuatu yang tidak enak atau tidak nyaman ketika kita melakukan sesuatu itu, ya. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya kalian harus membina sikap dan budaya ini, ya. Yang pertama adalah budaya tertib, yang kedua adalah budaya bersih, dan yang ketiga adalah budaya malu, ya. Jadi biasakanlah kalian untuk hidup dengan tertib, bersih, dan juga kalian harus memiliki budaya malu, ya. Menyadari, ya, kalau memiliki kesalahan langsung sadar, ya. Jadi mudah bertobat. Oke. Nah, anak-anak, untuk pembahasan kali ini sekian dulu. Miss Vera sangat senang sekali hari ini untuk ujian tengah semester yang sudah kalian langsungkan, ya. Miss Vera harap kalian mendapatkan hasil yang terbaik atas usaha kalian sendiri, ya. Miss memberikan apresiasi untuk anak-anak yang luar biasa. Oke, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Miss Vera menunggu ketika anak-anak ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat kalian soal video tadi ataupun tentang apa yang kita bahas hari ini, ya. Oke, anak-anak, sekian dulu. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.